Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya kelas 5 Amanah, Fatona dan juga Sidik. Hari ini kita akan belajar SPDP yang sudah masuk pada tema 2 subtema 2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, karena tadi kita sudah akan belajar pada tema 2 subtema 2, maka apa yang akan kita pelajari di subtema 2 ini? Pada subtema 2 ini kita akan masuk pada KD 3.3 ya, harusnya 3.3 tentang memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Baik, sebelum kita mulai untuk mengetahui apa itu tari kreasi daerah, kemudian untuk mengetahui pola lantai, pada subtema ini kita akan fokus pada salah satu hal penting yang perlu kita pahami di dalam tari kreasi daerah. Apa itu? Dalam tari kreasi daerah tentu banyak sekali unsur yang perlu diperhatikan. Nah, pada kali ini kita akan belajar salah satu unsurnya, yaitu properti dalam tari. Menurut anak-anak semuanya, apa itu properti dalam tarian? Baik, anak-anakku semuanya, properti dalam tarian merupakan segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan ketika akan melakukan pertunjukan tari. Nah, fungsinya apa nih? Kenapa harus menggunakan properti dalam tarian? Fungsi properti yang pertama untuk menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh yang menonton atau penontonnya. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai pelengkap busana tarian. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Dan yang terakhir, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Selanjutnya, apa tujuan kita menggunakan properti dalam tarian? Nah, sebelumnya properti tari itu berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan juga sebagai aksesoris dan juga sebagai aksesoris penarinya. Nah, contohnya seperti ini. Dalam tarian ini, misalkan tari Bali ini, dengan menggunakan propertinya, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Jadi dengan properti yang digunakan ini misalkan kipas, kemudian mahkota ini sebagai penyampaian isi dari tariannya dan makna dari tariannya. Selanjutnya, apa saja properti dalam tarian yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan sebagai properti dalam tarian itu bisa dalam bentuk senjata, misalnya pedang, keris, tombak, rencong, kemudian busur dan juga anak panahnya. Selanjutnya jenis lain itu seperti topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan juga payung. Berikut ini merupakan properti dalam tarian yang biasa digunakan oleh para penari. Contohnya kipas, topeng, selendang, tombak, payung, dan juga piring. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengamati unsur persiapan peragaan karya tari. Yang pertama, dalam suatu persiapan karya tari itu kita perlu mempersiapkan pergelarannya dengan cara membentuk panitia, memilih materi pergelaran, dan merancang waktu latihannya supaya nanti ketika waktu peragaannya sudah maksimal dengan baik. Yang kedua, kita perlu untuk memastikan pergelaran tari Nusantara di sekolah. Misalkan pelaksanaan pergelaran merupakan saat yang sangat menentukan dan dinanti-nanti di sekolah. Para siswa nantinya akan dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Sehingga setelah pergelaran nanti perlu adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengetahui nih sejauh mana keberhasilan pergelaran tari yang sudah dilakukan. Selanjutnya anak-anakku, kita harus mengetahui unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan peragaan tari. Seperti yang sebelumnya tadi sudah ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nah, ini selanjutnya kita akan coba untuk mengetahui unsur-unsur yang lebih banyak, yang lebih lengkap. Yang pertama, kita perlu untuk mempersiapkan gerak tarinya.
melalui latihan-latihan baik itu nanti di sekolah maupun di studio tari untuk supaya menciptakan tari yang baik, atau jika sudah ada sebuah tari tradisional maka kita bisa menggunakan gerakan tari tradisional tersebut atau dengan memodifikasinya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kita memerlukan persiapan properti. Properti apa yang perlu disiapkan supaya bisa memaksimalkan tariannya, dan juga harus yang bermakna dan sesuai dengan tariannya. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan musik pengiring yang cocok, yang sesuai dengan gerakan tarian yang akan dilakukan. Jika itu tarian yang sedih, tentunya perlu diatonis minor. Jika itu adalah tarian yang menyenangkan, maka bisa menggunakan diatonis mayor. Yang selanjutnya, kita perlu memperhatikan kostum. Kostum yang sesuai dengan gerak tari yang akan dilakukan. Itu seperti apa? Jika tariannya merupakan untuk dilihatkan di para muslim, maka tentunya kostumnya juga harus sesuai dengan aturan muslim, menutup aurat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, tata panggung. Jadi kita perlu sebelum melakukan peragaan tari, pagelaran tari, tentunya mempersiapkan seperti apa panggung yang akan dibutuhkan untuk memaksimalkan nantinya pagelarannya. Seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, supaya lebih paham, kita akan coba untuk melihat sebuah pentas tari pada video berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi merupakan salah satu bentuk pagelaran pentas tari tradisional. Jadi tadi itu adalah sebuah tarian yang diperagakan atau dilakukan oleh orang Indonesia di Brunei Darussalam sebagai perwakilan Indonesia. Selanjutnya kita akan coba menganalisis beberapa hal unsur yang ada dalam video tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita bisa menganalisis 3 hal. Yang pertama, nama tariannya. Nama tarian dari video ini adalah tari merak. Yang kedua, asalnya berasal dari Jawa Barat. Dan yang terakhir, properti yang digunakan dalam video tarian ini adalah selendang sayap supaya berbentuk merak dan juga mahkota burung. Jadi ada 2 properti yang digunakan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke tugas anak-anak pada SPDB kali ini, yaitu adalah membuat clipping tarian tradisional Indonesia. Nah, apa saja yang perlu dimasukkan? Nah, untuk membuat clipping ini paling sedikit 4 tarian yang dibuat oleh anak-anak. Nanti bisa kalian buat diketikan tentunya, kemudian atau ditulis di buku tulis, namun tetap menyediakan gambar ya. Jadi walaupun ditulis di buku tulis, tapi harus dilampirkan juga gambarnya ketika diupload di Google Classroom. Dan tidak boleh hanya gambar saja, harus dijelaskan.
Jadi hal-hal yang harus termuat dalam clippingnya, yang pertama tentu gambar tariannya, nama tariannya apa, asal tariannya dari mana, properti yang digunakan itu apa, dan ada identitas dari para siswa tentunya. Mohon untuk tidak hanya menyertakan gambar saja, tapi juga harus menyertakan nama tariannya apa, asal tariannya apa, dan properti yang digunakan apa kira-kira. Kalian bisa mencari tahu dari buku, atau kalian juga bisa mencari di Google. Jangan kopas ya, tetap buat sesuai dengan kemampuan kalian dan ditulis sendiri atau diketik sendiri. Contohnya nih, seperti apa clippingnya? Nah, ini misalkan kalian mau membuatnya dari PPT, PowerPoint, atau buku tulis, nanti bisa dituliskan seperti ini. Untuk gambarnya tetap dilampirkan ya, jadi di buku tulis itu hanya menuliskan unsurnya, nanti gambarnya kalian download dari Google, kemudian juga diupload gitu, seperti itu. Yang selanjutnya, contoh kedua, jika kalian akan mengetiknya, bisa kalian buat tabel seperti ini ya, bisa dibuat tabel seperti ini. Mohon untuk, kalau misalkan kalian mendapat contoh seperti ini di Google, jangan menggunakan ini, buat sendiri ya. Karena kalau misalkan nanti sama seperti yang dicontohkan oleh guru, akan diminta untuk mengulang kembali. Contoh yang ketiga seperti ini ya, misalkan mau dibuat nanti gambarnya di sini, kemudian namanya atau unsurnya seperti ini juga boleh. Nah, itu tadi adalah contohnya dari pembuatan clipping untuk kalian. Nah, untuk tugas clipping ini nanti maksimal pengumpulannya hari Senin tanggal 6 September 2021, seperti itu ya, maksimal hari Senin 6 September 2021. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, bisa disampaikan ke guru kelas kalian masing-masing, atau mencari informasi di buku paket kalian pada tema 2 subtema 2 tentang properti dalam tarian. Baik, anak semuanya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, mohon maaf jika banyak kurangnya. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.